Sahabat GKI senang dapat menjumpai saudara kembali dalam program Sapaan Gembala. Saya Pendeta Andi Kristianto, saat ini melayani di GKI Cawang, Jakarta. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Rungkat. Mari mengawalinya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa diri kami ini lemah dan tidak berdaya. Karena itu kami butuh Tuhan terus hadir dan memimpin kehidupan kami. Dalam anugerah-Mu, kami percaya kami akan terus menemukan kekuatan yang Engkau sediakan. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari tema kita pada hari ini adalah 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, yang berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dari pernyataan dalam surat Paulus pada saat ini? Yang menggambarkan tentang hidup kita sebagai orang percaya, yang memiliki anugerah yang begitu besar dan begitu indah di dalam kehidupan kita yang rapuh dan lemah ini. Itu digambarkan seperti harta di dalam bejana tanah liat. Saudara terkasih, sudah menjadi kebiasaan pada masa itu, bahkan sejak masa yang sudah lampau, bahwa orang akan menyimpan surat-surat mereka yang berharga itu di dalam sebuah wadah atau di dalam bejana tanah. Misalnya seperti yang pernah Allah katakan kepada Yeremia pada saat ia diperintah oleh Allah untuk tetap membeli tanah milik kerabatnya, tanah pusaka milik kerabatnya. Padahal waktu itu situasinya tidak memungkinkan sebab mereka sedang dijajah oleh bangsa Babel. Kita lihat dari Yeremia pasal 32 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Nah, menarik bukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yeremia, yang menjadi sebuah tindakan simbolik pada waktu itu. Padahal saat itu, kalau mau dinalar dengan logika, merupakan situasi yang tidak tepat ketika orang harus membeli dan mengeluarkan uang untuk tanah yang sedang dikuasai oleh penjajah. Maka mereka tahu itu bahwa seberapapun mereka membeli tanah itu tidak pernah akan menjadi kekuasaan mereka. Tidak pernah bisa mereka kuasai karena sudah dikuasai oleh penjajah. Nah, tetapi Tuhan memerintahkan ini menjadi sebuah tindakan simbolik agar semua orang pada waktu itu tetap percaya, tetap meyakini dan beriman kepada Allah bahwa Allah akan menolong mereka pada waktunya. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah akan membebaskan mereka. Sehingga Tuhan meminta tetap belilah tanah-tanah itu untuk tetap menjadi milik pusaka mereka. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan membebaskan mereka. Dan pada saat itu mereka akan tetap memiliki tanah pusaka mereka. Nah, ini artinya adalah tentang seberapa besar mereka hendak beriman kepada Tuhan dan percaya pada pertolongan Tuhan. Karena itu, buatlah surat, lalu simpanlah surat itu dalam bejana tanah. Karena pada saatnya nanti, surat itu yang akan menjadi tanda mereka tetap memiliki tanah mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat menarik yang menjadi latar belakang dari pemikiran yang Paulus nyatakan di sini. Inilah yang Paulus juga nyatakan kepada orang-orang percaya di Korintus pada waktu itu, agar mereka meletakkan percaya mereka, meletakkan kekuatan mereka, pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Jemaat di Korintus sudah diajar bahwa mereka memang hebat, mereka memang kuat dalam hidup mereka. Mereka punya banyak karunia. Mereka memiliki talenta yang luar biasa dalam hidup mereka. Tetapi sehebat-hebatnya hidup mereka yang kaya dan berlimpah dengan berbagai karunia itu, Paulus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu ibarat bejana tanah liat yang dapat retak, bahkan dapat pecah, rapuh, rungkat. Rungkat artinya yaitu ambruk, seperti pohon yang roboh sampai tercerabut ke akarnya. Tidak peduli pohon kecil atau pohon besar, sebesar apapun pohon itu, kalau dia ambruk tercerabut dari akarnya, artinya dia pohon yang rapuh, pohon yang rungkat. Selesai sudah. Tidak ada maknanya lagi, tidak ada artinya lagi. Nah, jika itu adalah bejana tanah liat, maka kondisi seperti itu adalah menggambarkan kondisi yang hancur berkeping-keping. Sudah terkasih, menjadi orang percaya kepada Kristus, itu tidak diingatkan bahwa hidup kita ini bukan mentang-mentang karena kita hebat, karena kita mampu, karena kita punya segala-galanya. Sebab apa? Karena keselamatan yang diterima oleh hidup setiap orang percaya itu bukan dari hasil usahanya sendiri, bukan karena kekuatan atau karena kehebatannya, tetapi karena Allah yang memberikannya, karena Allah yang menganugerahkannya. Nah, ini digambarkan juga seperti surat perjanjian yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya, yang menjadi surat penebusan yang dimeterai langsung oleh Allah dengan darah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan stempel yang legal, dengan stempel yang kuat, langsung dari kerajaan surga. Saudara terkasih, kalau kita menghayati hidup kita dalam perspektif yang seperti itu, maka sungguh kita bersyukur. Itulah surat berharga yang disimpan di dalam hidup setiap orang percaya, termasuk dalam hidup setiap kita yang percaya dalam Kristus. Bahwa di dalam bejana tanah liat ini, yaitu hidup kita ini, hidup kita yang rapuh ini, yang mudah retak ini, Tuhan mempercayakan tanda perjanjiannya, surat penebusannya yang sangat berharga bagi setiap hidup orang percaya. Hidup kita telah dibeli, telah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang Allah nyatakan dalam hidup kita, di dalam keindahan yang luar biasa, ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan yang terindah dalam hidup kami. Maka kami boleh yakin dan percaya bahwa Engkau peduli, Engkau memperhatikan hidup kami. Biarlah dalam segala kerapuhan kami, rentannya hidup kami, lemahnya hidup kami boleh terus menghayati yang indah dalam hidup kami itu, yaitu Tuhan sendiri yang akan menyediakan segala kekuatan yang kami butuhkan untuk terus melangkah, untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini. Inilah kami Tuhan, pimpin kami terus, genggam kami terus di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon.
Amin. Sahabat GKI, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.